Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. And today I want to record video about fikih lesson in zakat. But before that, let me introduce myself. My name is Arkana Feza Hidayat. You can call me Arkana. I'm from 8th grade, especially 8th class. Bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Now I will share my presentation about zakat, because that I will kecilin first. First is zakat. Zakat rukun Islam ketiga yang mensucikan harta, membersihkan jiwa, dan menguatkan tali silaturahmi sesama umat. Yang pertama, pembahasan pertama, definisi zakat. Secara bahasa, zakat artinya at-thaharah, suci, dari an-nama, berkembang. Harta yang dizakati akan tumbuh berkah dan mensucikan pemiliknya. Secara istilah syar'i, penuaian kewajiban pada harta yang khusus dengan cara khusus disyaratkan telah memenuhi haul masa 1 tahun dan nisab ukuran minimal. Kita lanjut. Pembahasan kedua, hukum zakat. Zakat hukumnya wajib ditunaikan dan merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. Dalilnya ada dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Aku hanya akan membacakan artinya, dan untuk kalian yang penasaran, kalian bisa cari dalam dalil-dalil yang nanti aku sebutkan. Jelas yang pertama yaitu ada dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 20, wal aqimus sholata wa atuz zakata, yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Lalu yang kedua ada di As-Sunnah, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari nomor 8 dan hadis riwayat Muslim nomor 16. Artinya, Islam dibangun di atas 5 tonggak: syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Yang terakhir yaitu ada di Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni 2427, kaum muslimin di seluruh negeri bersepakat bahwa zakat itu wajib. Lalu yang kedua, An-Nawawi mengeluarkan zakat adalah wajib dan merupakan rukun Islam berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Lalu ancaman bagi yang enggan membayar zakat. Orang yang enggan menunaikan zakat dalam keadaan meyakini wajibnya, ia adalah orang fasik, akan mendapatkan siksa pedih di akhirat. Ada dalam Quran surah At-Taubah ayat 34 sampai 35. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahi pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih pada hari dipanaskannya emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengan dahi mereka, lambung, dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Untuk bagian pembahasan keempat yaitu keutamaan zakat. Yang pertama itu dikaitkan dengan sholat. Zakat sering disebut beriringan dengan sholat dalam Al-Quran, menunjukkan kedudukan yang sangat utama. Lalu jelas yang ada di rukun Islam, dia masuk dalam kategori ketiga. Zakat menempati posisi ketiga dalam 5 rukun Islam setelah syahadat dan sholat. Lalu yang ketiga itu ada manisnya iman. Memberikan zakat dengan senang hati termasuk 3 hal yang membuat seorang merasakan kelezatannya iman. Lalu yang keempat, salah satu syarat untuk memasuki pintu surga. Menunaikan zakat merupakan indikasi ketakwaan dan sebab masuk surga, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Lalu yang terakhir ada derajat as-sidikin. Rutin mengeluarkan zakat menjadi seorang hamba mencapai derajat orang-orang yang jujur, as-sidikin, dan syuhada.
Lalu syarat bayar zakat. Syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang Islam dan merdeka, tidak dipersyaratkan balik dan berakal. Anak kecil dan orang gila yang memiliki harta tetap wajib dikeluarkan zakatnya oleh walinya. Syarat harta dimiliki secara sempurna. Harta yang berkembang telah mencapai nisab atau ukuran minimal, telah mencapai haul atau 1 tahun, merupakan kelebihan dan kebutuhan pokok. Dan tiga bagian yang disepakati buat tiga harta yang disepakati untuk zakat. Yang pertama ada asman, yaitu emas, perak, dan mata uang. Yang kedua itu hewan ternak, unta, sapi, dan kambing. Dan yang terakhir itu pertanian dan buah, gandum, kurma, dan anggur. Oke, ketentuannya seperti yang kalian bisa lihat, jenis harta di sini ada 7. Yang pertama emas, yaitu nisabnya 20 dinar atau 85 gram emas murni 24 karat, besar zakat 2,5%. Perak juga sama, 200 dirham, 595 gram perak murni, dengan besar zakatnya yaitu ada di 25% juga. Yaitu ketiga mata uang atau penghasilan dan simpanan, nisab perak terendah 6 juta rupiah, 2,5%. Hewan ternak, unta 5 ekor, sapi 30 ekor, kambing 40 ekor, yaitu dengan besar zakat ketentuannya khusus. Hasil pertanian 5 wasak 720 kg, 10 air gratis, dan 10% air gratis atau 5% biaya air. Barang dagangan, nisab perak terendah yaitu ada di 6 juta rupiah, 2,5 gram. Dan yang terakhir harta karun rikaz tanpa nisab dan haul wajib saat ditemukan 20%. Oke, ketentuan zakat fitrah itu Rasulullah ada di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1503 dan Muslim nomor 984. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitri dengan 1 sok kurma dan 1 sok gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak laki-laki maupun perempuan. Lalu anak kecil maupun dewasa, zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar melaksanakan sholat Id. Yang wajib menunaikan yaitu pertama setiap muslim yang mampu memiliki kelebihan makanan bagi diri dan tanggungan pada malam dan siang Id. Yang terakhir, kepala keluarga yang wajib membayarkan untuk seluruh tanggungannya. Waktu pembayaran waktu afdol itu mulai terbit fajar hari Idul Fitri hingga dekat sholat Id. Dan ada waktu yang diperbolehkannya juga seperti 1 atau 2 hari sebelum sholat Id, yang seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan bentuk qadar berupa makanan pokok seperti kurma, gandum, beras, kismis, keju, dan lain sebagainya. Qadar 1 sok sama dengan 2,5 kg, 3 kg. Jika dikeluarkan 2,3 kg seperti biasa di negeri kita sudah dianggap sah. Zakat fitrah tidak sah jika menggunakan uang, karena Imam Ahmad berkata, aku khawatir seperti itu tidak sah mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, berarti menyelisihi perintah Rasulullah. Tapi untuk di negara kita ada caranya. Seperti contoh, ketika kalian hanya memiliki uang yang berlebih, kalian bisa datang kepada masjid-masjid yang membuka untuk menunaikan zakat. Kalian memberikan duit kepada mereka, lalu nanti mereka akan membelikan barang makanan untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan 8 golongan penerima zakat udah dijelaskan dalam Quran surat Taubah ayat 60. Kalian bisa cari nanti. Oke, aku akan jelaskan. Yang pertama itu ada fakir, orang tidak memiliki harta dan tidak mampu bekerja. Yang kedua miskin, orang yang memiliki harta tapi tidak mencukupi kebutuhan dasar. Yang ketiga itu ada amil zakat, yaitu orang yang mengelola dan mendistribusikan zakat. Lalu yang keempat ada mu'alaf, orang yang hatinya dibujuk untuk masuk Islam atau memantapkan Islam. Ya, dan yang kelima ada firriqob, untuk memerdekakan budak atau membantu pembebasan. Nomor 6 itu ada ghalimin, orang yang terlilit utang untuk kebutuhan yang halal.
Lalu yang keempat ada fisabilillah, untuk perjuangan di jalan Allah, dakwah, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Dan mungkin segitu saja, tapi yang terakhir aku akan memberikan dalil dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 110. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Semoga bermanfaat. Mari kita bersama-sama menunaikan zakat sebagai bentuk ketakwaan dan kepedulian sesama umat. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja yang dari video fikih tentang zakat ini. Dan yang terakhir aku bisa sampaikan, maaf jika aku ada salah dalam ucapan atau perbuatan. Dan yang terakhir aku bisa bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.